Halo semuanya, hari ini kita akan melakukan meeting ya. Di sini saya selaku manajer perusahaan Blue Online Bank, yang dimana Blue Online Bank sendiri merupakan anak dari perusahaan PT Bank BCA. Di sini kita akan membahas terkait strategi pertumbuhan dari Blue Online Bank sendiri. Nanti kita juga akan menavigasi ekosistem digital bank dan juga melakukan analisis Porter Five Force dan memberikan rekomendasi yang strategis untuk perkembangan dari perusahaan Blue Online Bank kita. Oke, latar belakang di sini kenapa kita akan membahas bagaimana strategi kita untuk perkembangan bank kita. Seperti kita ketahui ya, saat ini kondisi saat ini Indonesia tengah mengalami pergeseran perilaku yang cukup masif, yang dimana gaya hidup digital bukan lagi pilihan, namun menjadi kebutuhan bagi masyarakat kita di Indonesia. Bahkan mungkin tidak hanya di Indonesia ya, hampir di seluruh dunia sekarang saat ini sudah menggunakan eh, digital bank. Keberhasilan dari kita menggunakan QRIS secara nasional menjadi bukti nyata bahwa masyarakat kita mulai meninggalkan uang fisik dan beralih ke uang digital. Namun, dari hal tersebut, di sini kita mendapat beberapa tantangan dan juga isu. Blue Online Bank sendiri menghadapi tantangan yang cukup kontras, yang dimana kita meskipun berada di bawah naungan PT BCA, yang seperti kita ketahui, kita memiliki reputasi yang cukup besar ya, dalam 3 hingga 4 tahun pertama operasional ini, hasil yang kita capai belum menunjukkan angka yang signifikan. Kenapa? Karena pasar masih memiliki keraguan atau tingkat kepercayaan yang belum matang terhadap sepenuhnya digital banking kita. Dari tantangan tersebut kita mendapat ada beberapa isu yaitu terkait keamanan, akses layanan pelanggan, kompetisi, dan juga ekosistem retail. Di sini setelah pembahasan kita internal sebelumnya kita sudah membahas ya, dari isu ini dapat menjadi penghambat pertumbuhan kita. Yang pertama, jaminan rasa aman yang masih dipertanyakan dari nasabah-nasabah kita. Kemudian yang kedua, aksesibilitas customer service yang dianggap dari nasabah kita sulit karena ketiadaannya visi kantor kita di cabang. Kemudian meningkatnya jumlah kompetitor bank digital yang lain. Dan juga urgensi untuk segera masuk ke dalam ekosistem retail agar Blue Bank bisa digunakan dalam transaksi sehari-hari gitu, teman-teman. Dari latar belakang ini, eh, di sini kita dapat melihat tujuan analisis kita. Di sini eh, kita ingin membuktikan bahwa Blue Bank nggak cuma sekedar ada, tapi menjadi pemain utama yang diperhitungkan di Indonesia. Ada beberapa target yang kita ingin capai dari pembahasan ini. Yang pertama yaitu kita ingin memetakan di mana posisi kita sekarang dibandingkan dengan kompetitor yang jumlahnya semakin banyak. Kemudian yang kedua, menemukan solusi atas kekhawatiran nasabah mengenai keamanan dan layanan. Di sini kita ingin menjawab rasa ragu dari calon nasabah kita atau bahkan nasabah-nasabah kita yang sudah menggunakan layanan kita. Bagaimana caranya supaya mereka merasa 100% aman menaruh uangnya di aplikasi kita. Kemudian menyusun langkah strategis untuk memperkuat ekosistem belanja retail dan meningkatkan kepercayaan pasar guna mendorong pertumbuhan jangka panjang. Di sini kita ingin cari cara yang terbaik untuk masuk ke rutinitas belanja masyarakat agar Blue Bank jadi pilihan utama saat mereka melakukan transaksi pembayaran di kasir. Yang nantinya ujungnya semua ini kita lakukan demi membangun kepercayaan masyarakat, karena di dunia perbankan kepercayaan merupakan mata uang yang paling berharga untuk pertumbuhan kita ke depan. Oke, di sini kita sudah melakukan analisis Porter Five Force, yang di mana yang pertama, sebelumnya analisis ini penting ya teman-teman untuk kita tahu siapa saja yang menjadi hambatan dan tekanan untuk bisnis kita ke depannya.
Untuk yang pertama, dari sisi pendatang baru. Di sini banyaknya semakin marak bank tradisional lain mulai meluncur aplikasi digital mereka. Yang dimana bank-bank konvensional ini memiliki modal besar dan berlomba bertransformasi menjadi bank digital seperti layanan kita. Yang dimana nantinya menjadi pemain di pasar, bukan kita saja ya, menjadi bahkan mungkin bisa menjadi lawan kita gitu di pasar. Kemudian yang kedua ada kekuatan tawar pembeli yang dimana ini juga sangat tinggi intensitasnya. Yang dimana nasabah saat ini cukup kritis kalau aplikasi kita sedikit saja sulit diakses atau ada isu keamanan. Karena apabila ada beberapa isu saja, mereka bisa dengan mudahnya memindahkan saldonya dari bank kita menggunakan dipindahkan ke bank lain gitu teman-teman. Dan itu hanya hitungan detik saja. Seperti kita ketahui kan saat ini digital bank cukup mudah untuk pengaplikasiannya ya. Dari situ kita ingin loyalitas kita harus kita dapat kita beli dengan kualitas layanan kita. Jadi harapannya nanti kita bisa mengembangkan layanan kita juga. Kemudian ketiga, adanya ancaman produk substitusi yang intensitasnya saat ini dari sedang ke tinggi. Di sini kita tidak hanya bersaing dengan sesama bank ya teman-teman, tapi juga dengan dompet digital lainnya seperti e-wallet OVO, GoPay, dan yang masih banyak lagi ya seperti Shopee juga ada ya sekarang. Yang dimana eh, mereka ini sudah lebih dulu akrab di tangan masyarakat untuk melakukan transaksi belanja harian gitu. Keempat, ada kekuatan pemasok. Di sini saat ini level intensitasnya cukup sedang, yang di mana di sini kita sangat bergantung pada penyedia infrastruktur cloud dan teknologi keamanan cyber tingkat tinggi. Eh, Seperti kita ketahui, tanpa dukungan teknologi yang mumpuni ini, layanan kita tidak akan berjalan ya teman-teman. Eh, Kemudian yang terakhir ada persaingan industri yang dimana ini intensitasnya yang sangat tinggi. Yang dimana ada persaingan ketat antara bank digital untuk memperebutkan pasar perkotaan. Karena semua bank digital saat ini sedang berebutan mencari pasar di perkotaan seperti kita ketahui eh, paling banyak pemakai bank digital ini masyarakat yang tinggal di perkotaan ya teman-teman. Nah dari kelima analisis ini dan tekanan ini jelas bahwa Blue Bank tidak bisa sekedar hanya ikut-ikutan saja kita harus punya pembeda yang kuat untuk bisa bertahan dan memenangkan hati nasabah di kedepannya gitu. Oke. Dari analisis tadi yang sudah kita bahas, di sini kita mendapatkan solusi atau strategi pertumbuhan untuk kedepannya agar kita dapat berkembang lagi nih perusahaan kita. Yang dimana yang pertama ada keamanan dan trust. Strategi ini kita akan melakukan implementasi enkripsi tingkat tinggi dan asuransi saldo nasabah untuk menjamin rasa aman. Di sini dari trust kita tidak boleh hanya berkompromi di sini aja. Kita akan menerapkan standar yang enkripsi data paling mutakhir dan yang paling penting, kita nanti akan berikan asuransi saldo bagi nasabah. Jadi mereka punya ketenangan sendiri dan berpikir bahwa uang mereka akan aman gitu bersama kita. Kemudian yang kedua, layanan pelanggan. Di sini nantinya kita akan ingin membuat pola pikir nasabah merasa selalu ditemani dengan kita. Apabila mereka ada permasalahan gitu eh, atau trouble dari aplikasi, nanti kita akan solusinya nanti kita akan mengintegrasi dari AI chatbot 24/7 yang dikombinasikan dengan human support yang responsif. Yang dimana nanti dari perpaduan teknologi dan juga sentuhan manusia. Jadi kita gunakan AI chatbot yang siaga 24/7 untuk menangani masalah-masalah yang ringan. Namun, kita tetap akan ada tim human support yang responsif untuk menangani dan membantu kendala yang ada secara personal. Jadi mereka
dalam waktu kapanpun dan dalam keadaan apapun, selama itu mereka bisa menjangkau layanan kita, customer service kita, kita sebisa mungkin akan selalu support dan memberikan solusi dari permasalahan yang ada dari aplikasi kita gitu teman-teman ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada ekosistem digital retail. Di sini memperkuat kemitraan dengan merchant retail lokal agar Blue Bank menjadi metode pembayaran yang utama. Di sini kita wajib dan harus masuk ke dalam ekosistem digital retail, teman-teman. Karena Blue Bank sendiri tidak boleh hanya jadi tempat simpan uang aja gitu harapannya. Tapi harus bisa menjadi alat pembayaran bagi nasabah-nasabah kita. Yang di mana kita nanti akan memperluas kerjasama dengan toko-toko retail lokal favorit masyarakat yang lebih familiar gitu, sering digunakan oleh masyarakat agar Blue Bank menjadi pilihan utama saat mereka melakukan check out atau pembelian barang gitu. Dan yang terakhir di sini strateginya ada sinergi with BCA yang dimana nanti kita akan memanfaatkan jaringan kuat induk perusahaan kita untuk edukasi dan kemudahan tarik tunai. Ini merupakan salah satu strategi rahasia kita, senjata rahasia kita untuk pertumbuhan dari bank kita ya teman-teman. Karena sebagai anak perusahaan dari Bank BCA nih, seperti kita ketahui, reputasi kita menjadi bank terbaik di Indonesia, kita harus manfaatkan itu. Kita akan nantinya akan menggunakan jaringan yang luas BCA untuk mengedukasi masyarakat secara langsung dan memberikan kemudahan tarik tunai di ribuan ATM BCA. Ini juga menjadi nilai tambah yang mungkin tidak dimiliki oleh bank digital lainnya gitu ya teman-teman. Oke. Dari strategi ini, harapan saya dan harapan kita semua, dan saya juga yakin nantinya Blue Bank akan tumbuh lebih solid dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup digital masyarakat. Oke, kesimpulannya di sini eh, kita dapat garis bawahi ya inti dari pertumbuhan Blue Bank saat ini untuk kedepannya ada dari 2 poin, yaitu keamanan dan juga ekosistem. Ketika nasabah nantinya mereka sudah percaya uang mereka akan aman dan ada di aplikasi kita dan menggunakan aplikasi kita serta layanan kita, nantinya kita bisa gunakan eh, harapannya mereka bisa dapat menggunakan aplikasi dan layanan kita di mana saja untuk kebutuhan harian. Dan mereka eh, dari kepercayaan itu pasar akan terbentuk secara alami nantinya, teman-teman. Dan kepercayaan itu yang nanti menjadi bahan bakar utama bagi operasional kita untuk tumbuh jauh lebih signifikan di tahun-tahun mendatang. Tuh. Jadi harapannya dengan pendekatan ini Blue Bank tidak hanya menjadi aplikasi perbankan, tetapi menjadi bagian dari gaya hidup ekonomi digital masyarakat Indonesia. Oke, di sini rekan-rekan sekalian, visi kita nantinya bukan hanya seperti yang tadi sudah saya katakan, harapannya visi kita bukan hanya sekedar menciptakan layanan perbankan yang canggih secara teknis. Namun, kita harus bisa lebih dari itu. Kita ingin menjadikan Blue Bank bukan hanya sekedar aplikasi di ponsel atau di handphone, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan atau gaya hidup ekonomi di digital masyarakat Indonesia. Oke, teman-teman, mungkin dari saya itu saja cukup pembahasan kita ini kali ini untuk eh, pertumbuhan Blue Bank. Semoga strategi ini dari permasalahan yang ada, kondisi yang ada kita lihat, dari tantangan yang ada, dan analisis kita sudah sesuai dengan kondisi yang ada dan strategi kita sudah mengikuti dari analisis yang kita sudah analisis. eh, Kedepannya saya harap bisa kita terapkan strategi kita untuk kedepannya untuk bersama-sama kita membangun perusahaan ini agar dapat menjadi kepercayaan bagi masyarakat. Sekian dari saya. Thank you.